Halo, selamat sahabat adik-adik semua. Sahabat ini kita akan kembali mendengarkan satu cerita yang sangat menarik. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyi lagu tema kita. Saya ingin menjadi seperti Yesus. Saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Senang berdoa, senang membaca Alkitab. Senang berbakti, senang berbuat baik. Senang bersaksi bagi nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus. Haleluya. Puji nama Yesus. Sahabat ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Amel. Kakak Amel, dipersilahkan. Daud dan Goliat. 1 Samuel pasal 17. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Pekerjaannya menggembalakan kambing dan domba milik ayahnya. 3 saudaranya bergabung menjadi tentara Israel untuk berperang melawan bangsa Filistin. Tapi tentara Filistin itu kuat, sulit dikalahkan. Suatu hari, Daud ditugaskan ayahnya untuk membawa makanan kepada saudaranya di perkemahan tentara. Tapi saudaranya malah menuduh dia datang hanya untuk menonton. Padahal Daud hanya menuruti perintah ayahnya. Tapi Daud tidak marah. Daud melihat seorang Filistin yang sangat besar, tingginya sekitar 3 meter, berdiri di antara 2 pasukan itu. Dia mengenakan ketopong yang berat, baju sirah, dan membawa tombak yang besar. Namanya adalah Goliat. Dia sudah sering jadi pemenang pertempuran. Setiap pagi selama 40 hari, Goliat maju ke tentara Israel dan menantang, "Berikanlah kepadaku seorang tentara Israel, supaya kami berperang 1 lawan 1." Tapi tidak satu pun yang berani melawannya, bahkan Raja Saul pun tidak. Daud tidak senang Goliat menakuti bangsa Israel. Bagaimanapun juga, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Harusnya bangsa Israel berani melawannya. Lalu Daud yang bukan tentara maju kepada raja. "Aku akan melawan si Goliat." Raja setuju, tapi dia melihat Daud ini badannya kecil. Daud yakin Tuhan akan menyertainya melawan Goliat. Ia berkata, "Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Raja mengenakan baju perang dan pedang miliknya kepada Daud, tapi tidak muat, terlalu besar. Akhirnya Daud maju dengan pakaiannya yang biasa. Lalu Daud memilih 5 batu yang licin dari sungai, menaruhnya dalam kantung gembala, lalu maju ke medan perang melawan Goliat. Ketika Goliat melihat Daud, dia menghinanya karena Daud masih kecil dan muda. Goliat berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Mungkin Daud terlihat kecil, tapi sebenarnya dia sangat berani. Ketika dia menggembala, Daud sering melawan singa atau beruang. Tuhan telah menolong Daud selama ini. Daud percaya Tuhan juga akan membantunya melawan Goliat. Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu kepada burung-burung di udara." Wah, Goliat semakin marah. Lalu Daud mengambil sebuah batu, mengumbannya ke Goliat dan tak! Batu itu terbenam tepat di dahinya. Lalu Goliat terjerumus dengan mukanya sampai ke tanah. Tidak bisa dipercaya, Goliat telah kalah. Daud mengambil pedang Goliat,
dihunusnya, lalu menghabisi dia. Kepala Goliat Daud bawa ke Yerusalem. Waktu melihat itu, tentara Filistin lari kocar-kacir menyelamatkan diri, dikejar oleh tentara Israel. Bangsa Israel akhirnya menang. Allah menggunakan Daud yang masih muda untuk menyelamatkan umatnya. Jadi adik-adik, beranilah karena Tuhan juga menyertaimu. Terima kasih untuk cerita yang sangat indah yang sudah dibawakan oleh Kakak Amel. Semoga Tuhan memberkati adik-adik semua, juga kita semua yang ada di tempat di mana kita berada. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih pada Sabat ini kami sudah mendengarkan cerita yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh Kakak Amel. Tuhan tolong adik-adik semua untuk bisa menjadi anak-anak seperti seorang Daud yang terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan untuk senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan di dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Memberkati kami semua yang telah mendengarkan cerita ini, kiranya kami juga bisa menjadi orang yang senang untuk berdoa, senang untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sertai ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di Sabat depan.